Halo Shalve, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang dialog antar agama dan peran gereja di Indonesia. Nah, apa itu dialog antar agama dan peran gereja di Indonesia? Nah, merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam masyarakat majemuk. Nah, untuk gereja Katolik sebagai bagian dari komunitas iman di Indonesia memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam memelihara keharmonisan antar umat beragama. Nah, berikut adalah penjelasan mendalam tentang topik ini. Yang pertama itu konteks keberagamaan di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, keberagaman agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan lokal. Nah, prinsip dasar Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan menghormati keragaman. Nah, kondisi ini menjadikan dialog antar agama bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dan panggilan moral bersama. Yang kedua, pengertian dialog antar agama. Dialog antar agama adalah komunitas yang terbuka, jujur, dan saling menghargai antara penganut agama-agama berbeda. Nah, meningkatkan pengertian satu sama lain, membangun kerjasama dalam hal sosial dan kemanusiaan, menjaga perdamaian dan persaudaraan sejati. Nah, jadi Gereja Katolik merujuk pada dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate, yang menekankan pentingnya dialog dan kerjasama lintas agama. Nah, yang ketiga, dasar teologis peran gereja dalam dialog. Gereja Katolik mengakui bahwa kebenaran dan kebaikan juga dapat ditemukan dalam agama-agama lain. Tujuan dialog bukan untuk menyamakan ajaran, tetapi untuk saling memahami dan menghormati. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, ada di Matius 25 ayat 13-16. Menjadi saksi cinta kasih Allah kepada semua orang. Nah, sedangkan yang keempat, bentuk konkret peran gereja Katolik di Indonesia. Yang A, pendidikan multikultural dan toleransi. Nah, sekolah-sekolah Katolik menerima siswa dari berbagai agama, menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagamaan sejak dini. Yang ke B, keterlibatan dalam forum dialog. Gereja Katolik aktif dalam forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah, terlibat dalam dialog lintas iman, seminar, lokakarya, dan kegiatan sosial bersama umat beragam lain. Yang ke C, tanggap bencana dan kegiatan sosial. Nah, saat terjadi bencana atau krisis sosial, gereja sering bekerja sama lintas agama untuk membantu korban tanpa memandang latar belakang agama. Yang ke D, pendidikan dan katekese kontekstual. Mengajarkan umat untuk menjadi warga negara yang baik dan umat beriman yang terbuka terhadap keragaman. Katekese difokuskan pada inkulturasi nilai-nilai Injil dalam budaya Indonesia yang plural. Sedangkan yang kelima, tantangan dalam dialog antar agama. Radikalisme dan intoleransi yang kadang muncul dari kelompok tertentu, prasangka dan stereotip antar pemeluk agama, kurangnya pemahaman lintas iman, dan tingkat akar rumput politik identitas yang memecah belah masyarakat. Sedangkan yang keenam itu harapan dan langkah ke depan. Nah, di sini gereja perlu terus memperkuat pendidikan iman yang terbuka dan kontekstual, di mana pendorong umat untuk menjadi jemaat persaudaraan bukan tembok pemisah, menjadi gereja dialogis bukan hanya dalam kata-kata tetapi dalam tindakan nyata, melayani semua orang tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Nah, jadi gereja sebagai sakramen persaudaraan menurut Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti menekankan pentingnya persaudaraan universal. Di Indonesia, gereja Katolik dipanggil untuk menjadi
penyemai damai dan penggerak cinta kasih lintas batas. Nah, karena dialog bukan hanya soal diskusi teologis, tapi tentang membangun dunia yang lebih adil damai dan manusiawi. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.